Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ronaldo tegaskan tak akan paksa Cristiano Junior untuk ikuti jejaknya jadi pesepak bola. Baru-baru ini lewat akun Instagram dan Twitter pribadinya, Ronaldo mengunggah dua foto dirinya menemani Cristiano Junior bermain sepak bola. Unggahan ini pun membuat publik banyak yang menganggap Ronaldo akan membimbing Cristiano Junior untuk menjadi penerusnya di lapangan hijau. Terlepas dari unggahan tersebut, Ronaldo rupanya tak akan memaksa putranya untuk terjun ke dunia sepak bola. Hal itu ia ungkapkan dalam serial Netflix terbaru sang kekasih, Georgina Rodriguez. Ramsey cerita soal masa-masa beratnya di Juventus. Kisah Aaron Ramsey di Juventus tidak berakhir dengan baik. Singkat kata, Ramsey meninggalkan Juventus pada hari terakhir bursa transfer musim dingin kemarin dengan status pinjaman. Setelah resmi bergabung dengan Rangers, Ramsey berbicara soal pengalamannya memperkuat Juventus. Tidak ada perasaan sakit hati yang mengiringi kepergian Ramsey dari Turin. Malah sebaliknya, pemain berusia 31 tahun tersebut mengucapkan terima kasih atas semua pengalaman yang didapatkan selama memperkuat Juventus. Sah, Pierre-Emerick Aubameyang jadi pemain Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang akhirnya diresmikan sebagai pemain Barcelona. Aubameyang dikontrak untuk 3,5 tahun ke depan. Ini waktunya Oba, ujar Barcelona lewat akun Twitternya sambil mengunggah video Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang jadi pemain baru keempat Barcelona di bursa transfer musim dingin ini setelah Dani Alves, Ferran Torres, dan Adama Traoré. Dikontrak sampai 2025, Aubameyang bisa didepak Barcelona tahun depan. Pierre-Emerick Aubameyang resmi gabung Barcelona dan dikontrak sampai 2025. Meski demikian, Barcelona rupanya juga tak mau terlalu ambil resiko terlalu besar dengan Aubameyang. Dalam pernyataan resminya, mereka punya klausul untuk mengakhiri kontrak pada tahun depan. Sang pemain akan menaikkan kontrak sampai 30 Juni 2025 dengan opsi untuk pergi pada 30 Juni 2023 dan akan punya klausul pembatalan kontrak sebesar 100 juta euro. Demikian pernyataan resmi Barcelona. Barcelona datangkan 4 pemain baru cuma dengan 909 miliar rupiah. Barcelona mendaratkan 4 pemain baru ke Camp Nou pada bursa transfer musim dingin 2022. Jika ditotal, Barcelona hanya mengeluarkan dana 909 miliar rupiah untuk mendapatkan pemain-pemain itu. Torres lebih dulu didatangkan dengan dana 893 miliar rupiah dari Manchester City, lalu Barcelona membeli Blanco dari Eintracht Frankfurt dengan kocek 16 miliar rupiah. Setelah itu, Barcelona meminjam Adama Traoré dari Wolverhampton. Teranyar, Aubameyang menyusul 3 pemain itu. Barcelona memboyong Aubameyang tanpa mengeluarkan dana sepeser pun. Resmi, Dani Alves tak masuk skuad Barcelona untuk Liga Eropa. Seperti yang dilaporkan The Athletic, Barcelona dengan berat hati tidak memasukkan nama Dani Alves untuk skuad Liga Eropa. Ini pilihan yang masuk akal mengingat pria berdarah Brazil itu sudah tidak lagi muda. Ditambah lagi Barcelona punya materi pemain yang cukup untuk posisi bek kanan. Mereka memiliki Sergio Dest dan Moussa Wagu. Walaupun pengalaman Dani Alves akan sangat berguna karena sudah terbiasa dengan kompetisi level tinggi. Dembele dicurigai jalin kesepakatan pribadi dengan Juventus atau MU. Ousmane Dembele memilih tetap bertahan di Barcelona meski beresiko tak main lagi sampai akhir musim. Paris Saint-Germain dan Chelsea sempat dikaitkan dengan Dembele jelang akhir bursa transfer musim dingin tahun ini. Sampai ditutup, Dembele tak juga beranjak dari Camp Nou. Presiden Barcelona Joan Laporta yakin Ousmane Dembele sudah memiliki perjanjian personal dengan klub lain. Meski tak disebutkan klub mana, Sport selaku media asal Katalan yakin bahwa itu antara Juventus atau Manchester United.
Peminat Paulo Dybala bertambah satu lagi. Masa depan Paulo Dybala di Juventus masih menggantung. Sekarang Dybala telah memasuki 4 bulan terakhir dalam kontraknya di Juventus. Namun, kedua belah pihak belum juga menemukan kata sepakat. Sejumlah klub diketahui telah memasang mata pada situasi Dybala di Juventus, seperti Chelsea dan PSG. Namun, beberapa laporan menyebutkan kalau sang pemain lebih condong ke rival Bianconeri di Serie A, Inter Milan. Perburuan Dybala semakin sengit setelah Barcelona dikabarkan masuk ke dalam bursa. Sport Italia menyebutkan kalau Matteo Allemani selaku Direktur Olahraga Blaugrana telah memasukkan nama Dybala ke dalam daftar incaran. Hajar Burkina Faso 3-1, Senegal lolos ke final. Timnas Senegal berhasil mengamankan 1 tiket ke final Piala Afrika 2021 usai membungkam Burkina Faso 3-1. Sempat kesulitan, Senegal yang dipimpin Sadio Mane akhirnya baru bisa mengunci kemenangan di 20 menit terakhir jelang laga berakhir. Ya, Senegal memang kesulitan untuk mengalahkan Burkina Faso. Terbukti selama kurang lebih 69 menit bermain, kedua tim sama kuat 0-0. Senegal baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-70 lewat gol Abdou Diallo. Back in again, goal! Lalu Idrissa Gueye menggandakan keunggulan pada menit ke-76 dan Sadio Mane menutup kepastian kemenangan Senegal di menit ke-87. Mane's got to be over now, and the goalkeeper! Sedangkan Burkina Faso cuma bisa mencetak gol di menit ke-82 lewat aksi Blati Traoré. Cross inside from Kabore! Selamat buat Senegal! Mason Greenwood dibebaskan polisi Manchester dengan jaminan dan perketat keamanan rumah. Mason Greenwood telah dibebaskan dengan jaminan oleh Greater Manchester Police setelah ditangkap atas kasus dugaan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap pacarnya Harriet Robson. Usai dibebaskan, Greenwood kembali ke kediamannya di Bowden, Manchester, Inggris. Kini tampaknya ia memperketat keamanan di tempat tinggalnya. Greenwood telah dibebaskan dari tahanan karena pihak kepolisian membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan interogasi. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan. Kaos Mason Greenwood yang terlanjur dibeli fans bisa ditukar dengan kaos pemain lain di MU Store. Fans Manchester United dikabarkan menyesal telah membeli kaos dengan tulisan Mason Greenwood. Mereka menuntut uang mereka dikembalikan. Dikutip dari Marca bahwa Manchester United telah mengkonfirmasi para penggemar yang ingin menukar kaos Mason Greenwood, mereka akan dapat melakukan penukaran dengan kaos pemain lain secara gratis. Saat ini semua merchandise Mason Greenwood telah dihapus dari situs resmi Manchester United. Alasan Manchester United tak belanja pemain. Manchester United menjadi salah satu di antara tim yang tidak melakukan pergerakan berarti pada bursa transfer musim dingin 2022. MU justru melepas sejumlah penggawa seperti Donny van de Beek dan Anthony Martial. Menurut jurnalis Manchester Evening News Samuel Luckhurst, ada beberapa penyebabnya. Pertama adalah kondisi Manchester United yang belum memiliki manajer permanen. Setan Merah memilih belanja pada musim panas mendatang ketika manajer permanen tiba. Dengan begitu, transfer dilakukan dengan lebih terarah sesuai keinginan manajer anyar. Selain itu, manajemen MU merasa komposisi pemain saat ini sudah cukup baik, meskipun Manchester United masih berjuang pada beberapa kompetisi. Dikaitkan gabung Arsenal, Alexander Isak justru tegaskan komitmen bersama Real Sociedad. Penyerang Real Sociedad Alexander Isak santer dilaporkan menjadi target utama belanja tim asal Inggris Arsenal pada bursa transfer musim panas 2022. Akan tetapi, rencana The Gunners bisa saja gagal apabila sang pemain memutuskan mencari jalan lain. Saya tidak berbicara tentang klub lain, saya adalah pemain Real Sociedad. Saya bekerja di sini dan ini adalah klub saya, kata Alexander Isak dikutip dari Sportsmall. Isak menolak untuk membahas kemungkinan pindah ke tim London Merah, meski ia mengatakan bahwa sesuatu hal bisa saja terjadi di luar nalar dan persepsi seseorang. PSG gigit jari, Zidane tolak gantikan Pochettino gara-gara hal ini.
Klub raksasa Ligue 1 Prancis PSG sepertinya harus gigih jari dalam upaya menjadikan Zinedine Zidane sebagai pengganti posisi Mauricio Pochettino. Menurut kabar, PSG telah mengajukan proposal kepada Zinedine Zidane pada Januari 2022 lalu. Namun tawaran itu malah ditolak oleh ex-pelatih Real Madrid tersebut. Bukan tanpa alasan, Zinedine Zidane diklaim ogah mendukangi Les Parisiens lantaran tidak senang melihat cara manajemen mengelola klub. Tidak hanya itu, legenda timnas Prancis tersebut dikabarkan enggan melatih PSG karena takut nanti bakal bersua Real Madrid di ajang Liga Champions Eropa. Antoine Griezmann diprediksi absen saat Atletico Madrid jumpa Barcelona. Antoine Griezmann diprediksi absen saat Atletico Madrid jumpa Barcelona Minggu 6 Februari. Dia dikabarkan sedang cedera. Griezmann saat ini tengah menderita cedera otot. Hal tersebut membuat striker timnas Prancis itu harus absen pada awal Januari lalu ketika Atletico berjuang di Copa del Rey. Awalnya Griezmann sempat diharapkan bisa segera pulih pada awal Februari, namun seperti dikabarkan Football Espana, Kamis 3 Februari, Griezmann diperkirakan belum akan pulih pada laga melawan Barcelona. Dia diperkirakan masih membutuhkan 1 pekan untuk beristirahat sebelum dapat bermain. Ancelotti jawab soal lisensi kepelatihan yang sudah kadaluarsa. Media Italia Corriere dello Sport beberapa hari lalu mengabarkan bahwa lisensi UEFA milik Ancelotti sudah kadaluarsa pada 31 Desember 2021. Situasi itu membuat UEFA dikabarkan melarang Ancelotti duduk di bench Real Madrid sebelum memperbarui. Persoalan itu saat ini sudah menemui titik terang. Federasi Sepak Bola Spanyol mengizinkan pelatih asal Italia itu tetap duduk di bangku pelatih. Saya seorang pria yang mencoba menghormati hukum dan peraturan. Saya pikir itu hanya kesalahpahaman karena lisensi saya kadaluarsa, tetapi Asosiasi Pelatih Spanyol membantu saya mengikuti kursus bersama mereka di bulan Oktober yang sangat saya syukuri. Itu adalah miskomunikasi antara Asosiasi Pelatih Italia dan UEFA, kata Ancelotti seperti dikutip dari situs resmi UEFA. Zakaria buka-bukaan soal alasan gabung Juventus. Denis Zakaria dikejar oleh beberapa klub papan atas Eropa di bulan Januari lalu. Namun gelandang berumur 25 tahun itu menetapkan pilihannya kepada Juventus. Sejujurnya, Zakaria tidak menyangka bakal pindah di bulan Januari ini. Namun kesempatan bergabung dengan Juventus tidak datang 2 kali sehingga dirinya pun memilih hengkang secepat mungkin. Saya memilih Juve karena ini adalah salah satu klub yang selalu membuat saya bermimpi. Saya memutuskan bahwa ini akan menjadi jalan yang tepat untuk meneruskan karir, kata Zakaria dikutip dari Football Italia. Vlahovic dan Zakaria masuk daftar pemain Juventus di Liga Champions. Klub raksasa Liga Italia Juventus baru saja resmi mengumumkan daftar pemain untuk mengikuti babak 16 besar Liga Champions Eropa musim 2021-2022. Sebanyak 23 pemain telah didaftarkan oleh Juventus termasuk 2 pemain baru di bursa transfer Januari 2022, yakni Dusan Vlahovic dan Denis Zakaria. Nama Federico Chiesa pun juga diikut sertakan oleh Massimiliano Allegri. Ini cukup mengejutkan karena Federico Chiesa diketahui divonis cedera ACL dan diprediksi bakal melewatkan seluruh pertandingan Juventus hingga musim 2021-2022 berakhir. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!